Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Dr. Fiani. Saya dari Urban and Regional Planning Podomoro University. Ingin sedikit mempresentasikan mengenai analisa HBU pada kawasan lahan bekas SPBU di Bliton, Surabaya. Nah, yang pertama itu apa sih yang diperluin? Apa sih tujuan HBU itu? Nah, tujuan HBU itu sendiri untuk mengidentifikasi mengidentifikasi penggunaan properti yang paling menguntungkan dan kompetitif untuk lahan tersebut itu bagaimana. Nah, untuk analisa HBU itu sendiri, HBU itu ada 4 kriteria. Yang pertama itu ada lihat dari secara fisik, dari aspek fisik, aspek legal, finansial, terus produktivitas maksimumnya itu bagaimana. Nah, untuk analisis fisiknya itu kita lihat bisa dari ukuran lahan, bentuk lahan, luas, dan ketersediaan fasilitas umumnya itu bagaimana. Nah, untuk aspek fisiknya itu sendiri, yang pertama kali akan kita lihat itu dari lokasi lahan. Lokasi lahannya itu bagaimana sih? Nah, untuk lokasi lahan SPBU Bliton itu sendiri, SPBU Bliton itu sendiri itu terletak di pusat kota, berlokasi di Jalan Sumbawa dan Jalan Bliton. Dan di kawasan itu sendiri sudah banyak bangunan-bangunan penunjang yang sudah ada berada di kawasan bekas lahan SPBU Bliton itu sendiri. Yang kedua, itu dilihat dari bentuk dan luas lahannya itu bagaimana. Bentuk dan luas lahannya itu bentuknya persegi panjang dengan luas 30 dikali 40 meter. Lalu dengan luas bentuk persegi panjang dengan luas 40 kali 30 meter itu mudah untuk dibangun. Nah, yang ketiga itu dilihat dari utilitasnya itu sendiri. Nah, sebelum kita bahas mengenai utilitas, nah untuk bentuk dan luas lahan dan apa sih yang diinginkan sama orang-orang itu tuh, mau dijadiin apa gitu, mereka tuh butuhnya apa gitu. Nah, ini kita dan di jurnal ini sendiri pun melakukan sebar kuesioner dengan 5 responden dengan ada nilainya itu 1, 2, 3. Yang pertama nilai itu 1 itu nggak dibutuhin, kurang dibutuhin, dan 3 itu dibutuhkan. Dari hasil dari respondennya itu sendiri, dari sebar kuesionernya itu sendiri, yang dibutuhkan itu adanya perkantoran dan pertokoan. Pertokoan dan perkantoran itu beda selisihnya itu satu dengan satu. Itu beda selisih antara pertokoan dan perkantoran. Perkantoran dengan nilai 12 dan pertokoan dengan nilai 13. Nah, sebelum lanjut mengenai bahas utilitas, bahas juga biaya investasi dari yang tadi dilihat dari nilai respondennya itu sendiri. Responden butuh apa? Kita lihat nilai investasinya itu yang paling besar tuh apa yang ada digunakan untuk analisa HBU itu sendiri. Yang pertama kali kita lihat dari biaya investasi dari pertokoan. Biaya investasi dari pertokoan itu yang dibutuhkan itu 19 miliar. Biaya per kantoran itu 23 miliar, kurang lebih 23 miliar, dan pujasera itu 14 miliar. Setelah kita bahas mengenai bentuk dan luas lahan dan apa yang dibutuhin, kuesioner dan biaya investasi, lalu kita masuk ke yang ketiganya itu, yang dari aspek fisiknya itu ada utilitas. Utilitasnya itu apa aja sih ada di sana? Udah cukup belum sih? Tepat nggak sih? Gitu. Utilitas yang ada pada lahan bekas BU Bliton itu di Bliton di Surabaya itu udah benar-benar lengkap. Mulai dari air bersihnya ada, listriknya oke, teleponnya juga oke. Nah, dan itu jadi kayak syarat gitu, jadi kayak berarti boleh deh nih lahannya, tepat deh nih. Nah, itu dilihat dari utilitas. Selanjutnya dilihat dari aksesibilitas, karena aksesibilitasnya yang paling penting. Karena orang nggak mau dong kalau aksesnya susah, aduh ngapain banget saya kesana gitu, ngapain banget saya harus kesana, nggak deh, susah banget, angkot nggak ada misalnya, terus nggak ada penunjang lainnya, kayak kalau misalnya dijadiin perkantoran, terus nggak ada penunjangnya, nggak ada restorannya, nggak ada tempat makannya, nggak ada hiburannya, nggak ada, aduh ribet deh, susah deh, bikin orang nggak mau kan. Nah, aksesibilitas di
lahan bekas SPBU itu sendiri udah top banget, karena jalan masuknya itu mudah banget karena berada di jalan kolektor, yaitu dilewatin dengan jalan Bali, jalan Bangka, dan jalan Nias. Itu untuk alur masuknya kendaraan. Lalu alur keluarnya kendaraan itu akses jalan keluar itu menuju jalan Sulawesi dan jalan Kertajaya. Nah, untuk lokasi site-nya itu, kawasannya itu tuh berada di Jalan Bliton. Sedangkan selanjutnya Jalan Bliton itu merupakan satu akses jalan keluar, akses masuk juga. Jadi benar-benar kayak tepat gitulah, akses masuk, akses keluarnya ada. Dan transportasi yang ada pada kawasan itu sendiri udah lumayan banyak, dan transportasi umumnya itu udah cukup lah, bisa dikatakan cukup, dikarenakan adanya angkutan umum itu seperti model-model kalau di Jakarta itu kayak Jaklingko gitu, itu udah ada. Kedua, udah banyak banget namanya taksi online, ojek online, itu yang menjadikan dia itu mudah banget. Nah, selain aspek fisik, ada juga aspek legalnya itu sendiri. Nah, untuk aspek legalnya itu dilihat dari zonasi, jenis kegiatan yang diusungkan itu apa. Yang ketiga mengenai GSB, yang keempat mengenai KDB, KLB, dan KDH itu sendiri. Nah, untuk zoningnya itu, untuk zoning peruntukan lahannya itu, untuk kawasan Bliton itu sebagai lahan komersial, dan peruntukan kegiatannya itu perdagangan dan jasa. Untuk GSB-nya itu kurang lebih 27 dikali 17 meter, karena kan dari jalan kolektor yang 10 meter diambil, sisi kanan kirinya diambil 3 meter, mendapatkan terakhirnya itu 27 meter dikali 17 meter, sama dengan 459 meter. Nah, itu yang untuk GSB-nya. Nah, untuk koefisien dasar bangunan itu sendiri, KDB-nya itu 60%. Seperti yang kalian 60% itu emang udah hal yang biasa, yang untuk pembangunan 60%. Lalu KLB-nya itu kurang lebih 300%. Lalu jumlah ketinggian maksimum yang bisa dibangun di sana itu maksimum 5 lantai. Dan untuk KDH-nya itu lumayan agak kecil sih, kalau saya bilang itu kecil. Kenapa kecil? Karena biasanya di kota-kota besar contoh-contohnya itu 30-40 itu yang gak boleh dibangun, dijadiin KDH atau yang biasa disebut RTH lah ya, ruang terbuka hijau, itu harus ada segini. Nah, tapi di sini tuh cukup, kalau saya bilang katakan cukup kecil, cuma 10 meter persegi, 10%, lupa, 12 meter. Lalu udah dilihat dari aspek legal dan aspek fisik. Nih gimana nih dari dari pemilihan alternatifnya itu, kenapa sih perlu ada pemilihan alternatif? Karena untuk menentukan properti alternatif apa yang sesuai dan cocok dibangun pada lahan itu sendiri. Yang pertama, kita lihat dari penentuan pemilihan alternatifnya itu. Penentuan pemilihan alternatif untuk properti ini menggunakan asumsi yang diperoleh dari pengamatan secara langsung pada bangunan di sekitar lokasi, pada solusi melalui wawancara dan kuesioner yang tadi kita lakuin, yang tadi udah ada hasilnya, yang jika berapa. Lalu ada untuk respondennya ini sendiri berasal dari pihak pemilik, pemerintah, dan masyarakat. 5 itu diambil dari pemiliknya itu, pemiliknya yang mau bangun kawasan itu. Yang kedua dilihat dari masyarakat, pemerintah dan masyarakat. Udah itu sih, cuma 3 sih yang aku ketahuin, cuma 3 dilihat dari pemilik, masyarakat, sama pemerintah. Lalu dari hasil kuesioner tadi yang disebar dengan 5 responden dengan 3 kriteria yang diambil dari pemerintah, pemilik 1, masyarakat. Jadi perbandingan pengambilan kuesionernya itu 5 dengan perbandingan pemerintah 2, masyarakat 2, pemilik 1. Kenapa pemilik 1? Karena pemilik itu kan yang nanti bakal ngikutin antara pemerintah sama masyarakatnya kayak gimana. Nah, dari hasil kuesionernya itu dapat diambil kesimpulan bahwa
lahan objek ini atau lahan kawasan ini tuh cocoknya untuk dibangun pertokoan, perkantoran, dan pujasera. Sehingga untuk aspek selanjutnya bangunan yang akan ditinjau yaitu pertokoan, perkantoran, dan pujaseranya itu bagaimana. Dan pujasera itu nanti dari tiga yang ditinjau kita akan milih salah satu dari ini apa yang kita ambil, apakah perkantoran, pertokoan, atau pujasera. Lalu selain dari aspek fisik, aspek legal, dan dari pemilihan alternatif kawasan, ada lagi aspek finansial. Yang keempat itu aspek finansial. Aspek finansialnya itu dilihat bagaimana sih gitu. Aspek finansialnya itu syarat dari analisa ini gitu. Yang ketiga secara finansial tuh layak. Selain dari aspek fisik, aspek legal, aspek pemilihan alternatif, yang keempat itu ada aspek finansial. Aspek itu yang merupakan syarat untuk melakukan HBU. Itu yang penting banget karena dilihat dari finansialnya itu dilihat dari aspek finansialnya itu sendiri. Nah, untuk aspek finansial itu dilihat dengan tiga aspek, yaitu ada dihitung dari biaya investasi, pendapatan efektif, dan biaya operasional. Nah, nanti aku kasih tahu biaya investasinya itu bagaimana, terus hasil analisa aspek finansialnya, lalu sampai nanti nilai lahan pada kawasan itu sendiri bagaimana, dan selain itu ada mengenai hasil analisa HBU-nya itu yang cocok tuh apa gitu loh. Nah, itu yang pertama biaya investasi yang dilihat. Terus yang kedua itu ada perencanaan pendapatan. Perencanaan pendapatannya itu untuk alternatif bangunan diperoleh dari harga sewa atau harga jual, dan service charge besarnya. Biaya service charge berkisar antara 25-30% dari harga sewa. Biaya service charge ini akan digunakan untuk biaya operasional pada bangunan yang akan nanti properti yang akan kita bangun itu. Terus tipe penyewaannya itu modelnya ini net lease. Net leases yang dipakai sebagai dasar pendapatan dalam alternatif, yang berarti penyewa membayar beberapa biaya tambahan selain biaya sewa properti. Dan yang ketiga itu ada perencanaan biaya operasional. Perencanaan biaya operasional untuk masing-masing jenis alternatif bangunan terdiri atas biaya listrik, biaya air, biaya pemeliharaan, dan gaji pegawai. Lalu biaya operasional diperoleh dari service charge yang dibebankan kepada penyewa. Jadi penyewa itu kan mungkin kita kenain service charge itu untuk bayar mengenai biaya operasional. Lalu ada hasil analisa aspek finansialnya itu kayak gimana. Itu analisa aspek finansialnya itu digunakan untuk mendapatkan perencanaan nilai properti, untuk menganalisa nilai masing-masing properti dengan cara net operating income dibagi capitalization rate. Lalu net operating income itu dapat dari hasil selisih biaya pendapatan efektif dengan biaya operasional nilai proporsional. Untuk uji kelayakan finansial dikatakan layak apabila profitability index lebih besar atau sama dengan 1, dan profitability index didapat dari perhitungan nilai properti dibagi biaya investasi, perhitungan dari aspek finansial biaya. Nah, yang terakhir itu ada produktivitas maksimum. Nah, ini yang terakhir dari produktivitas maksimum itu dilihat dari alternatif yang telah lulus dari aspek finansial, akan dicari nilai lahannya melalui uji produktivitas maksimum. Nah, yang terakhir ini ada produktivitas maksimum. Produktivitas maksimum itu bagaimana sih gitu. Nah, produktivitas maksimum itu merupakan nilai alternatif yang telah lulus dari aspek finansial dan dicari nilai lahannya melalui uji produktivitas maksimum. Nah, untuk berdasarkan perhitungan nilai lahannya itu sendiri, nilai lahan tertinggi diperoleh dari alternatif pertokoan. Seperti yang kita ketahui, nilai alternatif pertokoan itu mencapai 16.281.418.934 rupiah dengan persentase kenaikan sebesar 65%. 60% nilai lahan ini lebih tinggi daripada lahan dibiarkan kosong yang bernilai sebesar 10 miliar per meter persegi. Itu nilai lahan yang diperoleh kalau misalnya kita jadiin pertokoan
nilainya itu naik nanti jadi 16 miliar. Kalau misalkan didiemin tetap kosong aja itu jadi 10 miliar. Nah, kesimpulan dari analisa HBU itu dari keempat kriteria itu berdasarkan hasil perhitungan, nilai lahan tertinggi diperoleh dari alternatif pertokoan dengan sistem penjualan. Tapi apabila pertokoan ini hanya disewa, maka nilai lahan tertinggi diperoleh dari alternatif perkantoran. Alternatif pertokoan maupun perkantoran dengan nilai lahan tertinggi hanya pada keadaan seperti yang dibahas tadi di penelitian ini dapat ada perubahan biaya. Nah, untuk kesimpulan hasil dari analisa HBU lahan bekas SPBU di Bliton Surabaya itu sendiri, dilihat dari keempat kriterianya itu berdasarkan hasil perhitungan, nilai lahan tertinggi diperoleh dari alternatif pertokoan dengan sistem penjualan. Tapi apabila pertokoan ini hanya disewa, maka nilai lahan tertinggi diperoleh dari alternatif perkantoran. Alternatif pertokoan maupun perkantoran dengan nilai lahan tertinggi hanya ada pada keadaan seperti yang dibahas tadi. Nah, lalu berdasarkan hasil dari aspek fisik, aspek legal, aspek finansial, produktif maksimum, pertokoan menjadi alternatif HBU-nya itu pada lahan bekas SPBU Bliton Surabaya dengan nilai lahan tertinggi. Berdasarkan hasil dari aspek fisik, aspek legal, aspek finansial, dan produktivitas maksimum, pertokoan menjadi alternatif HBU-nya itu pada lahan bekas SPBU Bliton itu sendiri, nilai lahannya tertinggi itu Rp16.457.465 per meter persegi dan memiliki produktivitas maksimum sebesar 60%. Nah, sekian analisa HBU dari lahan bekas SPBU di Bliton Surabaya. Jadi kita bisa mengetahui lebih baik dijadikan lahan kosong atau lebih baik dibangun. Nah, dari hasil kesimpulan keseluruhannya bahwa lahan bekas SPBU Bliton Surabaya itu sendiri lebih baik dibangun untuk pertokoan atau perkantoran karena bisa meningkatkan nilai harga pada saat kawasan itu menjadi 16.457.465 rupiah dibandingkan menjadikan lahan kosong yang harganya hanya 10 juta. Terima kasih.